Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Christine Sinta Sitanggang di dalam peribadahan online Sidang Jemaat GKE Immanuel Kumai. Dan tidak terasa pada saat ini kita telah memasuki Minggu Advent ketiga, tepatnya pada tanggal 13 Desember 2020. Baiklah, kita akan memulai peribadahan kita. Shalom. Tuhan Sang Pemelihara telah menyatakan kasih-Nya bagi kita. Hari ini kita menyambut dengan sukacita Hari Raya Advent 3. Kita bergembira karena kedatangan Tuhan Yesus Sang Penebus. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi adalah nyanyian para malaikat kepada para gembala di padang Efrata, dan mereka menyambutnya dengan rendah hati dan tulus. Kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia membawa sukacita bagi semesta. Mari kita mempersiapkan diri menyambut kedatangannya, serta memuji namanya. Kita berdiri memuji Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 119, bait pertama hingga baitnya yang kedua, Hai dunia, gembiralah. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dipersilakan duduk kembali. Nats pembimbing, Lukas pasal 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita angkat pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 63, bait pertama hingga baitnya yang kedua, Berkumandang di Angkasa Raya. Berkumandang di angkasa raya, sangkakala sedang dimegah. Bergembira
semua memuliakan Sang Raja Damai. Salam nyanyikanlah teduh kita, sujudlah menyembah penebus. Sudah datang ke dalam dunia, sambutlah Raja Damai kekal. Kita masuk di dalam pengakuan dosa dan juga berita anugerah. Sidang jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita seraya mengaku kesalahan kita. Ya Allah, Bapa Tuhan Yesus Kristus, kami mengaku di hadapan-Mu dengan gentar dan takut, karena Engkaulah Allah yang adil, baik, dan kudus. Dosa yang menimpa kami membuat kami kehilangan sukacita oleh berbagai hal. Seringkali kami mengucapkan perkataan tidak benar. Kami gagal mengalahkan nafsu dan keinginan jahat dalam diri kami. Kami tidak sungguh-sungguh melawan kejahatan dan tidak sungguh-sungguh juga melakukan kebajikan. Kadangkala kami membiarkan diri kami dipengaruhi dan dikuasai oleh dendam, kemarahan dan kebencian. Tetapi Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Engkau tidak membalaskan kepada kami setimpal dengan dosa dan kejahatan kami. Karuniakan kami Roh Kudus agar kami mampu melakukan yang baik dan benar, dan setia mengikuti Yesus Kristus, hingga kami memperoleh hidup yang kekal yang Engkau janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Jemaat merespon dengan mengangkat pujian dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 65, bait pertama hingga baitnya yang kedua, Besar Kasih Allah. Besar kasih Allah dalam putranya yang datang ke dunia demi manusia. Kasih-Nya mengalir sungai deras, mendamaikan hati, menyahkan cemas. Dunia dirangkul dengan kasih-Nya, dan dosa manusia dihapuskannya. Berita anugerah. Kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Yesaya pasal 12 ayat pertama hingga ayatnya yang ketiga. Pada waktu itu engkau akan berkata, Aku mau bersyukur kepadamu, ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Dipersilakan duduk kembali.
Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kini tiba saatnya bagi kita masuk di dalam pembacaan Alkitab. Dan sesuai dengan amanat Nas GKE, pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab Perjanjian Lama. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari kitab 2 Samuel pasal 7, ayat pertama hingga ke-11 dan dilanjut pada ayatnya yang ke-16. Dengan judul perikop janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Demikian firman Tuhan. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini, tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menamakannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri, dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu, juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu." Ayat 16. "Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami." Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kini tiba saatnya bagi kita sampai di dalam pemberitaan firman Tuhan, sekaligus kita diajak untuk merenungkan dan melakukan firman Tuhan sesuai dengan amanat Nas GKI. Itu terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Lukas pasal pertama ayat 26 hingga ayatnya yang ke-38. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami memohon Roh-Mu yang sangat kudus menuntun kami ke dalam pemahaman yang benar akan sabda yang sebentar lagi akan kami dengarkan bersama-sama orang yang kami kasihi. Lingkupilah kami, kuasailah kami, berikan kami pemahaman dan pengetahuan. Oleh sebab itu, dengan tuntunan kasih kuasa Roh-Mu yang sangat kudus, bekerjalah memperlengkapi kami. Buang pikiran kami jauh-jauh tidak menentu yang menghambat Roh yang sangat kudus itu bekerja. Kini kami siap, berbicaralah Bapa yang sungguh teramat baik. Amin. Injil Lukas pasal pertama ayat 26 hingga ayatnya yang ke-38 dengan judul perikop pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya.
Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak itu yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan penuh sukacita kita telah menyambut nats pemberitaan firman Tuhan tadinya dari Injil Lukas pasal pertama ayat 26 hingga 38 yang menceritakan mengenai pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kini kita masuk tidak terasa di minggu Advent ketiga. Dan kita pun diberitahukan bahwa Natal akan tiba dari 4 minggu Advent yang kita rayakan. Dan yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa harus ada minggu Advent? Nah, ternyata Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada 2 makna utama mengapa harus ada minggu Advent. Yang pertama, ya, kita diajak mengenang kembali bagaimana kita mempersiapkan diri untuk merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, menghadapi pengharapan akan masa depan, kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di minggu Advent ketiga ini, lilin Natal yang kita pasang mengingatkan kita akan lilin sukacita, bahwa kedatangan Kristus telah menggenapi karya besar penebusan dan membawa sukacita sejati bagi umat manusia. Nah, mari kita berpikir sejenak. Apakah Bapak Ibu dan saya juga benar-benar percaya bahwa Yesus akan datang kembali? Apakah kita bersungguh-sungguh sedang menantikan kedatangan Tuhan kembali? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam perjanjian baru, banyak tempat menegaskan tentang berita kedatangan Tuhan Yesus Kristus kembali. Bagian firman Tuhan hari ini juga mengatakan kepada kita bahwa ketika Maria menerima pesan dari malaikat, ia segera meresponi dan siap menerima untuk menggenapi misi yang dipercayakan kepadanya. Di saat yang sama, jika kita masuk lebih dalam untuk mengambil bagian di dalam peristiwa persiapan kelahiran Kristus sebagai ibu Yesus, tentu saja ia disebut sebagai yang dikaruniai atau yang diberkati Tuhan secara istimewa. Tapi untuk anugerah ini, ya, Maria harus membayar harga yang sangat mahal. Nah, mengapa setelah mendengarkan salam dan pernyataan dari malaikat tentang apa yang akan terjadi, ya, dikatakan di dalam Alkitab ayat 29 hingga 31 bahwasanya dikatakan Maria terkejut dan bertanya-tanya dalam hatinya apa maksud salam dari malaikat itu sendiri. Dan Bapak Ibu yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dijelaskan bahwa, ya, malaikat katakan harus engkau beri nama Yesus. Ia akan menjadi agung dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan ia akan memerintah sebagai raja atas keturunan Yakub selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bukankah ini adalah Mesias yang dijanjikan? Nah, sekaligus juga merupakan dambaan dan kehormatan bagi setiap wanita Israel untuk menjadi ibu dari Mesias. Tapi sungguh tidak pernah terpikirkan oleh Maria bahwa ia sudah hamil sebelum menikah. Nah, bagaimana hal ini tidak membuat Maria terkejut dan juga takut?
Karena itu ia harus menghadapi banyak konsekuensi, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak konsekuensi. Nah, yang pertama konsekuensinya, bagaimana menjelaskan kepada tunangannya Yusuf. Siapa yang bersedia menikahi wanita hamil yang bukan anaknya sendiri? Nah, kemudian yang kedua, ia akan menghadapi hukuman mati dengan dilempari batu jika Yusuf tidak menerima dia. Nah, konsekuensi yang ketiga, ia sendiri dan keluarganya akan sangat terhina. Dan yang terakhir, keempat, sulit dibayangkan bagaimana hati tunangan Maria yang sangat mencintainya. Akan tetapi Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, puji syukur kepada Tuhan, pernyataan malaikat tidak berhenti sampai di situ. Nah, selanjutnya dikatakan, Roh Allah akan datang kepadamu dan kuasa Allah akan meliputi engkau. Nah, itulah sebabnya anak yang akan lahir itu akan disebut kudus, anak Allah. Ya, malaikat juga katakan, ingat, Elisabet, sanak saudaramu itu sudah hamil 6 bulan. Walaupun ia sudah tua dan orang mengatakan bahwa ia mandul. Sebab untuk Allah tidak ada yang mustahil. Ayat 35 hingga 37 menceritakannya kepada kita. Bapak Ibu dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perkataan ini memberinya kekuatan yang sangat besar dan membuatnya ya dengan pasti mengatakan bahwasanya Maria katakan, saya ini hamba Tuhan, biarlah terjadi pada saya seperti yang engkau katakan. Nah, Maria yakin bahwa Allah akan menanggung semua masalah yang Maria sendiri akan hadapi. Bapak Ibu dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Maria ini memang teladan bagi setiap orang percaya. Bagi kita orang percaya. Karena ia memiliki 3 sisi kualitas yang layak dipelajari dan patut kita teladani. Yang pertama, bahwasanya Maria ini taat. Ya. Ketika dia mendengar pernyataan malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak, nah, pertanyaan pertama yang dikemukakannya ini adalah bagaimana mungkin dan bagaimana menanggung konsekuensinya. Sebab memang ia sangat sadar bahwa jika ia menerima, ia akan menghadapi tekanan dari segala arah dan harus banyak berkorban. Akan tetapi Bapak Ibu, pada akhirnya, karena Maria tahu akan identitas dirinya, ya, maka ia berkata, Lukas pasal pertama ayat 38, Maria katakan, saya ini hamba Tuhan. Biarlah terjadi pada saya seperti yang engkau katakan. Yang pertama taat, ya. Yang bisa kita pelajari akan kualitas Maria ini. Kemudian yang kedua iman. Nah, Maria diperhadapkan dengan perasaan hamil oleh Roh Kudus dan akan melahirkan seorang raja. Ini adalah suatu pengalaman yang sangat asing baginya dan tentu saja jauh dari kemampuannya sendiri untuk mengerti. Nah, meskipun demikian, Maria tetap menghadapinya dengan iman. Dan dengan tindakan ia mengekspresikan imannya yang kuat kepada Allah Bapa. Inilah yang patut kita kagumi. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, 3 kualitas Maria yang patut kita pelajari, yaitu adanya rasa hormat. Nah, ketika Maria diperhadapkan dengan kabar yang disampaikan oleh malaikat, maka dengan cepat ia meninggalkan pandangan mata kepada dirinya dan mengarahkannya kepada Allah dan kerajaan yang dinyatakannya. Nyanyian pujian Maria sungguh mewakili perasaan hormat kepada Allah, di mana ia merasa terhormat dan bangga dapat mengambil bagian di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Kristus telah lahir. Dan ia telah menggenapi karya besar keselamatan. Pada abad-abad awal, para rasul berkeliling ke seluruh dunia dan juga mengorbankan diri untuk memperluas pelayanan Injil mereka. Dan kita ketahui sejak zaman dulu, banyak orang percaya juga telah bertekun, bekerja keras, pergi ke sana, pergi ke sini, dan rela mengorbankan segalanya. Dan pada saat ini, kita bisa berkumpul, kita bisa duduk di tempat kita masing-masing untuk merayakan Natal. Nah, bagaimana kita meresponinya? Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Natal adalah Allah mengasihi umatnya
sesuai dengan titahnya di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Allah mau bersahabat dengan kita tanpa memperhitungkan lagi masa lalu kita. Natal adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan pencipta kita. Sudah berapa kalikah kita merayakan Natal? Apakah kasih Allah kepada kita berbalas kasih? Apakah Natal yang kita rayakan sungguh-sungguh menempatkan Yesus itu sebagai yang utama? Oleh sebab itu marilah kita meneladani sikap Maria yang berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu, ya Tuhan. Selamat merayakan Advent ketiga. Tuhan Yesus berkati. Soli Deo Gloria. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari kita berdoa. Puji syukur kami ucapkan kepadamu, Bapa yang sungguh teramat baik, karena boleh membekali kami dengan firman-Mu yang sudah menguatkan kami dengan orang-orang yang kami kasihi. Secara khusus keluarga Sidang Jemaat GKI Immanuel Kumai. Kami boleh masuk bahkan merayakan Minggu Advent ketiga ini, di mana kami tetap merasakan sukacita kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang sudah Engkau wartakan memberikan kekuatan kemampuan bagi kami untuk menyambut Sang Mesias Immanuel itu di dalam kehidupan kami. Melalui perayaan Natal yang kami rayakan, biarlah senantiasa di setiap momen Natal seperti ini pula mengingatkan kami akan belas kasih yang teramat sangat yang telah Tuhan nyatakan bagi kami, untuk boleh kami berlakukan, untuk boleh kami balas, dan untuk boleh kami hayati, sehingga momen kelahiran-Mu Natal seperti ini tidak berlalu begitu saja. Belajar dari sikap pengalaman Maria, biarlah senantiasa iman pengharapan kami tertuju hanya kepada Tuhan. Jadilah kehendak-Mu seturut kehendak-Mu yang Engkau nyatakan pula di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, melalui kehendak yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami, memberikan sikap kepasrahan diri kepada kami, kerelaan, bahwasanya apapun yang terjadi, Tuhan tentu nyatakan yang terbaik, dan ampuni segala dosa pelanggaran yang kami lakukan. Biarlah di dalam kesempatan baik pula kami senantiasa boleh meresponi firman-Mu, penyertaan Tuhan dengan sebaik-baiknya, dengan memberlakukan kebaikan kasih setia Tuhan, jauh dari sungut-sungut, jauh dari kebencian, dusta, apalagi menyakiti hati sesama kami. Bapa yang sungguh teramat baik, kami juga serahkan keberadaan seluruh sidang jemaat-Mu, biarlah menjalani kehidupan dari waktu ke waktu tetap bersemangat, meskipun pula kami dihalangi dengan keadaan yang tidak baik, virus COVID-19 yang terus saja bertambah bahkan melunjak di Kobar ini, tetapi tidak menyurutkan langkah kami untuk senantiasa berkiprah, untuk beraktivitas, untuk memohon belas kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, agar kami boleh menjalani semuanya dengan tuntunan kasih penyertaan Tuhan. Engkau menghilangkan ketakutan, kecemasan yang meliputi diri kami, sama seperti Maria yang terheran-heran bahkan juga ketakutan. Kami pun menghadapi situasi seperti ini secara manusiawi, sangat ketakutan, cemas, dan was-was. Tetapi semuanya kami serahkan ke dalam tangan pertolongan kasih Tuhan saja. Kami yakin bahwasanya di dalam iman pengharapan kami tidak sia-sia. Tuhan akan mendatangkan kebaikan, dan terlebih lagi berikan kami kekuatan kemampuan untuk menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan protokol kesehatan.
Oh Allah yang sungguh teramat baik bagi mereka yang terpapar COVID-19, baik yang menjalani masa-masa perawatan mereka di rumah-rumah sakit ataupun di rumah masing-masing isolasi mandiri. Kami memohon Roh Tuhan yang sangat kudus bekerja, menguasai mereka, menemani mereka, bahkan mereka boleh pulih dari sakit penyakit mereka, dan kesembuhan sejati boleh Tuhan nyatakan. Mereka boleh beraktivitas seperti sedia kala lagi. Dan di dalam perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan sejati yang berasal daripada Tuhan, jangan biarkan mereka tawar hati. Jangan biarkan mereka bersungut-sungut ataupun sampai di dalam titik terendah. Meskipun telah mengalami hal seperti demikian, kami memohon biarlah senantiasa Tuhan memberikan semangat, kekuatan, motivasi, agar mereka bangkit berjuang menangkis melawan COVID-19. Nama Tuhan saja yang dipuji, sembah, muliakan. Terima kasih Allah Bapa di sorga untuk sidang jemaat-Mu yang pada saat ini juga bersuka cita dengan pertambahan usia mereka. Biarlah sukacita yang mereka rasakan pula senantiasa memberikan mereka kedewasaan, kemampuan untuk tetap bersuka cita di dalam kasih penyertaan Tuhan. Selalu bersyukur, mengandalkan kasih Tuhan saja, dan hari-hari yang mereka jalani penuh dengan kasih kebaikan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di sorga, melalui ucapan syukur mereka yang berbahagia pada saat ini pula. Kiranya apapun yang mereka inginkan, apapun yang mereka mohonkan di dalam kasih penyertaan Tuhan, Tuhan Engkau memberikan yang terbaik sesuai dengan apa yang mereka perlukan. Bapa yang sungguh teramat baik untuk janda duda anak yatim piatu dimanapun mereka berada, Roh Tuhan yang sangat kudus bekerja memperlengkapi mereka dengan tiang awan dan tiang api yang Engkau tempatkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Tidak ada lagi kegetiran, kegelisahan, semuanya boleh mereka jalani dengan penuh sukacita. Di dalam kehidupan umat-Mu yang sedang bergumul, jangan ajarkan kami untuk senantiasa bersungut-sungut ataupun patah semangat, tetapi biarlah pergumulan yang kami rasakan, jalani ataupun hadapi, memberikan kedewasaan bagi kami, bahkan semakin mengerti akan maksud kehendak yang Tuhan nyatakan di dalam setiap permasalahan pergumulan kami. Kami yakin dan percaya pergumulan itu yang mendewasakan kami. Pergumulan itu pula yang menegur kami untuk senantiasa semakin akrab bahkan dekat kepada Tuhan. Dan kiranya berkat penyertaan Tuhan tetap melingkupi kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga untuk anak-anak yang kami kasihi, dengan jenjang usia yang mereka miliki berbeda-beda pun, apapun yang mereka kerjakan, hadapi, bahkan pergumulkan, kami serahkan di dalam Sang Empunya kehidupan itu, Yesus Kristus yang adil dan bijaksana. Bapa yang maha baik, kami juga serahkan keberadaan pemerintahan kami, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, bila Roh Tuhan yang sangat kudus bekerja. Apapun yang mereka kerjakan, itu bukan lagi untuk menimbun pundi-pundi mereka, tetapi senantiasa memberlakukan kebaikan, kebajikan, bahkan juga kemakmuran yang boleh kami rasakan di bumi Indonesia ini dengan hal-hal baik yang mereka kerjakan melalui pergumulan mereka untuk mensejahterakan kehidupan rakyat di bumi Indonesia ini. Bolehlah Tuhan sendiri yang memakai mereka. Tuhan berkati pemerintahan kami, Tuhan kuatkan, bahkan Tuhan berikan kesehatan, sehingga semuanya berdampak bagi kami rakyat di bumi Indonesia ini. Bapak yang sungguh teramat baik, kami juga serahkan bumi kota Waringin Barat ini, karena pada tanggal 9 Desember kemarin kami telah melaksanakan pemilihan calon pemimpin kami, Gubernur Kalimantan Tengah untuk periode 5 tahun ke depan. Siapapun nanti yang terpilih, biarlah senantiasa pemimpin yang terpilih ini pula boleh menjalankan tugasnya sesuai dengan misi visi yang ia nyatakan,
sehingga semuanya berdampak sungguh teramat baik di bumi Kalimantan Tengah ini. Kami memohon pula untuk situasi alam Indonesia ini di mana-mana tempat kami berada. Karena ketika kami membuka televisi, melihat di media lain ataupun mendengar, kami merasakan bahwasannya bumi ini sudah tidak aman lagi. Begitu banyak percekcokan, pertikaian, ketidakadilan yang terjadi. Sehingga sering kali kami merasa takut, was-was, cemas. Oh Allah yang sungguh teramat baik, jauhkanlah bumi kami ini dari keonaran ataupun provokator-provokator yang menyesatkan. Biarlah senantiasa pula apapun yang mereka kerjakan, yang semuanya itu jahat, Tuhan ubahkan, Tuhan pulihkan, Tuhan sadarkan mereka. Dan biarlah Bapa yang sungguh teramat baik di mana-mana tempat Tuhan memberkati kami, Tuhan menempatkan kami, keberadaan kami boleh menjadi shalom, sehingga kami boleh menghadirkan wujud kerajaan sorga di tengah kehidupan kami. Terima kasih Allah Bapa di sorga untuk pergumulan seluruh umat-Mu, sidang jemaat-Mu. Kami yakin dan percaya pula Tuhan tidak diam. Tuhan juga tidak membenci kami. Akan tetapi Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan, kesabaran bagi kami untuk menunggu jawaban yang terbaik. Sebab rencana rancangan Tuhan cukup teramat indah dan mendatangkan kebaikan bagi semua umat manusia. Doa yang kurang sempurna ini pula hanya kami alaskan di dalam satu nama, Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan juga tempat. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Mari kita ikrarkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Kini tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan adapun nats pengantar persembahan syukur kita itu terambil dari kitab Yesaya pasal 60 ayat 6b. Demikian firman Tuhan. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Mari kita berdoa. Orang-orang mulia, orang-orang yang beriman datang menyembah kepadamu, membawa emas, kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Kami membawakan keberadaan hati kami, diri kami untuk Tuhan ubahkan, untuk Tuhan muliakan,
agar kerajaan sorga itu pula boleh kami kerjakan, boleh kami nikmati, sehingga nama Tuhan saja yang kami sembah, puji, muliakan. Melalui persembahan syukur yang akan kami berikan, biarlah kiranya Tuhan berkenan dan boleh dikelola di tengah kehidupan sidang jemaat-Mu di GKE Immanuel Kumai. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sementara persembahan dikumpulkan, mari kita angkat pujian kita dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 50, bait pertama hingga baitnya yang ketiga, Fajar yang baru sudah rekah. Fajar yang baru sudah Kini Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah kita selesai. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan yang ketat. Selamat hari Minggu, selamat merayakan Minggu Advent ketiga. Tuhan Yesus berkati. Shalom.